إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwani fiddin, azakumullah. Kita ini sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu. Kalau sudah datang dalil, antum taat. Dalil sami'na wa ata'na. Dan itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika ada perselisihan, bagaimana kita kembalikan kepada apa? Quran dan Sunnah. Kan Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Surah An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum, apabila kamu berselisih tentang masalah agama, sesuatu yang kecil, farudduhu, kembalikan kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, ilallah war Rasul, kembali Rasul, yaitu kepada sunnah. In kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang demikian lebih baik dan sebaik-baik akibatnya. Jadi ketika ada disampaikan dalil, ada perbedaan pendapat, bagaimana kita mengikuti dalil? Yang diikuti apa? Dalil. Itu perhatikan tuh. Kalau disebut dalil apa? Al-Quran dan Sunnah, la pahmi salah. Sami'na wa ta'na. Mesti seperti itu. Ada perselisihan, bagaimana hati kita tunduk kepada wahyu. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka persiskan dengan mereka. Kemudian mereka enggak dapat dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit dari apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Jadi kalau sudah ada keterangan dalil, kita ikuti dalil, bukan ikuti yang lain, bukan ikuti pendapat orang, pendapat ini enggak boleh. Dalil. Kalau sudah jelas sunnah Nabi, ikuti sunnah Nabi. Nggak boleh ikuti yang lain. Ini penting dalam kita beragama. Karena sekarang udah mulai nih bergeser nih pemahaman tentang agama ini, supaya orang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah al-fahmi salaf, mulai ini bergeser sekarang ini. Karena ada perbedaan. Kalau sudah dalil, ikuti dalil. Sami'na wa ata'na. Bagaimana kita menumbuhkan kepada hati kita ini takut kepada Allah, bukan menolak, bukan sombong. Ini sekarang udah banyak dalam menyampaikan sesuatu bohong, kemudian dibawakan dalil menolak. Ini orang yang pendusta dan sombong ini. Dalam Islam nggak boleh seperti itu. Kan Allah sebutkan dalam surah An-Nur di ayat 51, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang beriman itu, kalau diajak kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang berbahagia, mereka orang yang sukses. Seperti itu. Ini penting untuk diperhatikan oleh semua penuntut ilmu dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Kita berpegang pada dalil, kita akan selamat. Kalau kita ikut Rasulullah, kita akan dapat hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu, kata Allah. Kalau engkau mentaati beliau Rasulullah SAW, tahtadu, kalau dapat petunjuk. Kita akan dapat petunjuk. Kita ingin berada dalam hidayah dan tetap dalam hidayah sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Tetap di atas hidayah. Sebab orang ketika dia sudah menolak sunnah, meninggalkan sunnah, pasti sesat. Antum perhatikan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan,
Saya bawakan dalam buku Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga. Beliau mengatakan, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah SAW ya'malu bihi illa amiltu bihi fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigha. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, aku tidak meninggalkan sedikit pun amalan-amalan yang Rasulullah SAW lakukan kecuali aku pun mengerjakannya, karena aku khawatir apabila aku tinggalkan satu saja perintah beliau maka aku akan sesat. Aku khawatir kalau aku meninggalkan satu saja perintah beliau, aku akan sesat. Ini riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga oleh Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana. Apa aja perintah Rasulullah yang Rasul perintahkan kita? Sami'na wa ata'na. Tentang wajibnya mentauhidkan Allah, wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Rasul memerintahkan kita untuk melaksanakan sunnah. Rasul memerintahkan kita untuk sholat berjamaah di masjid, untuk merapatkan saf dan yang lainnya. Taati perintah Rasulullah, jangan dilawan, jangan ditentang. Sami'na wa ata'na, perintah Rasulullah SAW, laksanakan. Kalau Abu Bakar aja takut kalau beliau meninggalkan sesuatu perintah Rasulullah, kata beliau, aku takut sesat. Takut sesat. Dikasih komentar oleh Imam Abu Abdullah bin Ubaidillah bin Muhammad bin Battah rahimahullah yang wafat tahun 387 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Ibana, kata beliau begini, wahai saudara-saudaraku, Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, ia takut apabila kesesatan menimpa dirinya. Ingat, takut apabila kesesatan menimpa dirinya jika ia menyalahi perintah Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana halnya akan ada di satu zaman nanti di mana orang-orang di zaman itu mereka justru memperolok Nabi Muhammad SAW. Mereka memperolok perintah-perintah Rasulullah SAW dan mereka berbangga dengan menyalahi sunnah Rasulullah. Berbangga dengan menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Sungguh kita memohon kepada Allah perlindungan dari ketergelinciran dan kita mohon keselamatan dari amal yang jelek. Di dalam kitab Al-Ibana di juz yang pertama. Anda perhatikan ini. Ini Ibnu Battah wafat tahun 387 Hijriah, abad keempat. Sekarang abad berapa ini? Abad 15. Ini sudah dikatakan nanti engkau akan ada lihat orang-orang yang mereka melecehkan sunnah Nabi, memperolok-olok Nabi. Bahwa ancamannya berat dalam Islam. Ini nanti perhatikan, Abu Bakar dia takut. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, As-Siddiqul Akbar, yang pasti dijamin sorga sudah, tempatnya di sorga yang paling tinggi bersama Nabi SAW. Tapi beliau takut kalau meninggalkan sesuatu perintah Nabi akan sesat. Maka kemudian dikasih komentar oleh Imam Ibnu Battah. Dan juga dengan dasar nas Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita beda perintah Nabi dengan perintah yang lainnya. Kalau perintah Nabi, hati-hati antum ketika melanggar. Allah berfirman dalam surah An-Nur di ayat 63, Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya Rasulullah akan terkena fitnah atau azab yang pedih. Terkena fitnah atau azab yang pedih. Makanya kita wajib hati-hati itu. Kalau sudah datang perintah Rasulullah, kita laksanakan. Tanpa memilah-milah. Kan kita sekarang ini udah memilah-milah wajib atau sunnah. Mesti orang beriman kalau datang perintah laksanakan, apakah itu wajib atau sunnah. Kita kan berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Apakah itu hukumnya wajib atau hukumnya sunnah. Sekarang dibilang, oh itu kan sunnah, ya kita nggak perlu laksanakan. Seandainya itu sunnah, Nabi melaksanakan, sahabat laksanakan, kita orang beriman bagaimana? Ya laksanakan. Karena ingin kita tetap dapat ganjaran, dapat pahala, tetap di atas hidayah. Dan juga yang paling penting lagi, menimbulkan rasa takut kita. Takutnya kita
kalau kita melanggar kita akan terkena fitnah. Takutnya kita kalau kita melanggar kita akan terkena azab yang pedih. Takutnya kita kalau kita melanggar kita akan sesat. Begitu orang beriman, takut dia. Yang dimunculkan selalu dalam hidup ini takut dia kepada Allah SWT. Bukan tambah berani, sekarang tambah berani kan untuk melawan sunnah-sunnah Nabi SAW. Sehingga itu nanti berat kalau sudah datang sunnah Nabi, hatta perkataan imam diikut atau tidak perkataan imam. Kalau sudah datang sunnah Nabi diikut tidak perkataan imam? Nggak boleh kita ikut imam yang besar. Semua imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka mengatakan kalau sudah datang sunnah Nabi tinggalkan pendapatku. Sampai Imam Malik mengatakan kullun imam al-Madinah, imam Darul Hijrah, kulluna radun wa mardudun illa sahib hadzal qabr. Setiap kita ini bisa menolak dan bisa ditolak kecuali ini. Itu kuburan Nabi. Kecuali penghuni kubur ini yaitu Rasulullah SAW, nggak boleh kita tolak sabda-sabdanya, sunnah-sunnahnya, nggak boleh kita tolak. Pendapat manusia bisa kita tolak, tapi kalau ada dalil, sami'na wa ata'na. Makanya nggak boleh kita meninggalkan satu perkataan karena perkataan seseorang, meninggalkan dalil, nggak boleh. Saya sudah bawakan ketika kita membahas, antum lihat lagi catatan antum, ketika kita membahas tentang ciri-ciri ahlu sunnah dan ciri-ciri ahlul bid'ah. Itu ada 12 poin. 2 kali pertemuan antum lihat dalam 2 kali muqaddimah saya sebutkan, antum lihat catatan antum. Ada di yang keempat dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah, yang kemudian disebutkan dalam kitabnya Al-Mukhtasar, Mukhtasar Sawa'iq, yang keempat disebutkan oleh Ibnu Qayyim, wa minha anna ahla sunnati idza sahhat lahumus sunnatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yatawaqqafu 'anil amali biha wa i'tiqadi mujibiha ala ay yuwaffiqaha muwafiqun bal yubadiruna ila al-amali biha min ghairi nadharin ila man wafaqaha aw khalafaha wa qad nassa asy-Syafi'i ala dhalika fi katsirin min kutubihi wa 'aba 'ala man yaqul la a'malu bil hadits hatta a'rifa man qala bihi dhahaba ilayhi balil wajibu ala man balaghathu sunnatu sahihatu ay yaqbalaha wa ay yu'amilaha bima kana yu'amiluha bihi as-sahabatu hina yasma'unaha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayunzilu nafsahu manzilata man sami'ah minhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Syafi'i rahimahullah wa ajma'a an-nasu ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ay yad'aha liqauli ahadin. وهذا من أعظم علامات أهل السنة أنهم لم يتركونها إذا ثبتت عندهم لقول أحد من الناس كائنا من كان. Yang keempat, Imam Muqayyim dalam kitabnya Mukhtasar Sawa'iq Al-Mursalah, ahlu sunnah apabila telah sahih satu sunnah dari Rasulullah SAW, maka mereka tidak lantas berdiam diri dari mengamalkannya. Artinya nggak diam diri, berusaha bagaimana mengamalkannya dan meyakininya. Dia tidak diam. Kadang ada orang yang sudah datang sunnah Nabi, dia diam dulu, tunggu ada nggak orang yang setuju dengan sunnah ini. Ini dalil, sahih dalilnya. Siapa sih? Ada ustadz, syekh, ulama setuju nggak dengan dalil ini? Nggak begitu orang beriman. Jadi Rasulullah apabila telah sahih sunnah Rasulullah, maka mereka tidak lantas berdiam diri dari mengamalkan dan meyakini sampai ada orang yang setuju dengan mereka. Akan tetapi mereka langsung bersegera mengamalkannya tanpa melihat kepada orang yang setuju dengannya atau tidak. Ini agama. Agama adalah wahyu. Pokoknya Al-Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Bukan lihat orang banyak, bukan orang setuju atau tidak dengan dalil ini. Ketika tahu dalilnya sahih, kewajiban kita untuk mengamalkan sami'na wa ata'na. Itu orang beriman. Enggak tunggu orang lain setuju atau tidak dengan dalil ini. Imam Syafi'i rahimahullah telah mengatakan hal demikian dalam banyak kitabnya. Beliau mencela orang yang mengatakan aku tidak akan mengamalkan hadis sampai aku mengetahui siapa yang mengambil hadis tersebut dan mengamalkannya. Kata beliau, wajib bagi orang yang sampai kepada satu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, wajib bagi orang yang sampai kepada satu sunnah yang sahih untuk menerimanya dan memperlakukannya sebagaimana para sahabat memperlakukannya. Ketika mereka mendengar langsung dari Rasulullah SAW
ia harus memposisikan dirinya seperti orang yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, wa ajma'an nasu ala man istabanat lahu sunnah Rasulullah lam yakun lahu ayyada'aha liqauli ahadin. Manusia telah sepakat bahwasanya siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah, manusia telah sepakat bahwa siapa yang sudah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh ia meninggalkannya karena perkataan siapapun juga. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, wa hadza min a'zami alamati ahli sunnati annahum la yatrukunaha idza thabatat indahum liqauli ahadin minan nasi kainan man kana. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini merupakan sebesar-besar ciri ahlu sunnah, mereka tidak akan meninggalkan sunnah Nabi SAW karena perkataan seorang manusia, siapapun dia orangnya. Apakah dia ustadz, apakah dia syekh, apakah dia ulama, apa dia imam. Kalau udah datang dalil, yang kita wajib ikut apa? Dalil. Untuk ingat seumur hidup itu. Ini penting. Karena mulai sekarang ada orang-orang yang udah datang sunnah, ya ada fatwa begini, ada kata syekh begini, ditinggalkan itu dalil. Ini mulai, ini berbahaya. Kita bicara soal agama, wahyu, ajarkan umat untuk berpegang pada wahyu. Kalau kita berpegang pada wahyu, kita akan berada di siratal mustaqim. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala siratal mustaqim. Peganglah dengan apa yang diwahyukan kepada kamu, engkau berada di siratal mustaqim. Enggak akan sesat kita insyaallah biidznillah. Ya, ini saja yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.